Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hari Jaya Pramana dengan NIM 7222341001 dari Prodi Pendidikan Ekonomi Stambuk 22. Di sini saya akan membuat video untuk menjawab UAS dari mata kuliah Ekonomi Kemiskinan. Langsung saja, pertanyaan pertama, analisis hubungan pendapatan per kapita dengan IPM dan IPG. Hasil analisis yang saya buat, analisisnya DKI Jakarta yang memiliki pendapatan per kapita tertinggi yaitu 6.500.000 juga menunjukkan IPM dan IPG tertinggi. Artinya pendapatan yang tinggi berkontribusi positif terhadap kualitas hidup, IPM dan kesetaraan gender atau IPG. Yang kedua ada Papua dengan pendapatan paling rendah, Rp 2 juta rupiah, juga memiliki IPM dan IPG yang rendah, yang menunjukkan bahwa rendahnya pendapatan berdampak pada rendahnya pembangunan manusia dan kesetaraan gender. Selanjutnya Jawa Barat dan NTT berada di posisi tengah. Jawa Barat memiliki pendapatan yang lebih tinggi daripada NTT dan juga memiliki IPM dan IPG yang lebih baik. Kesimpulannya, ada korelasi positif antara pendapatan per kapita dengan IPM dan IPG. Semakin tinggi pendapatan, semakin baik indeks pembangunan manusia dan kesetaraan gender. Pertanyaan kedua yaitu dampak kesenjangan pendapatan terhadap kualitas hidup. Kesenjangan pendapatan antar wilayah menyebabkan perbedaan signifikan dalam akses terhadap, yang pertama itu adalah pendidikan. Daerah berpendapatan rendah cenderung memiliki sarana pendidikan yang kurang memadai, tenaga pengajar terbatas, dan pendidikan yang minim. Akses terhadap layanan kesehatan berkualitas, ketersediaan rumah sakit, obat-obatan, serta tenaga medis profesional lebih terbatas di daerah miskin. Yang selanjutnya ada kesejahteraan umum. Rendahnya pendapatan menghambat pemenuhan kebutuhan dasar seperti nutrisi, perumahan layak, dan sanitasi. Akibatnya, masyarakat di wilayah berpendapatan rendah seperti Papua dan NTT mengalami kualitas hidup yang jauh lebih rendah dibandingkan daerah maju seperti DKI Jakarta. Yang ketiga, implikasi rendahnya IPG terhadap pembangunan berkelanjutan di Papua dan NTT. Penjelasannya, rendahnya IPG menandakan adanya ketimpangan antara laki-laki dan perempuan, baik dalam akses pendidikan, kesehatan maupun lapangan kerja. Di daerah seperti Papua dan NTT, rendahnya IPG menghambat potensi setengah dari populasi perempuan untuk berkontribusi terhadap pembangunan. Akibatnya, partisipasi perempuan dalam pembangunan ekonomi rendah, tingkat pendidikan perempuan cenderung rendah, dan akses perempuan terhadap layanan kesehatan ibu dan anak menjadi terbatas. Jika tidak ditangani, ketimpangan gender ini akan memperlambat pembangunan berkelanjutan karena tidak semua sumber daya manusia diperdayakan secara optimal. Selanjutnya, pertanyaan terakhir, usulan kebijakan untuk mengurangi kesenjangan pembangunan dan gender. Usulan kebijakannya yang pertama ada peningkatan anggaran untuk pendidikan dan kesehatan di daerah tertinggal. Yaitu fokus pada distribusi guru dan fasilitas kesehatan secara merata. Subsidi pendidikan untuk anak-anak dari keluarga miskin. Yang kedua, ada program pemberdayaan ekonomi perempuan, pelatihan keterampilan kerja dan kewirausahaan bagi perempuan. Dan yang kedua, ada akses kredit mikro untuk usaha kecil milik perempuan. Yang ketiga, percepatan infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, dan internet untuk membuka akses pasar, informasi, dan layanan sosial di daerah seperti Papua dan NTT. Yang keempat, ada kuota keterlibatan perempuan dalam pemerintahan lokal. Kebijakan afirmatif untuk meningkatkan keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan lokal. Dan yang kelima itu ada digitalisasi dan teknologi pendidikan. Memanfaatkan teknologi digital untuk menyediakan materi pembelajaran jarak jauh di daerah terpencil. Di sini saya akan membacakan kesimpulan dari jawaban di atas. Dari data yang kita lihat, jelas bahwa pendapatan yang tinggi membuka akses yang lebih luas terhadap pendidikan dan kesehatan, serta memperkuat kesetaraan gender. Namun, masih ada pekerjaan besar untuk memastikan pembangunan yang adil dan inklusif, terutama di wilayah tertinggal seperti Papua dan NTT. Melalui kebijakan yang tepat, kita bisa membangun Indonesia yang lebih merata, setara, dan berkelanjutan. Sekian jawaban UAS dari saya. Saya Eri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.